Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika, terutama tentang analisis data. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan ke-9 di semester 2 ini yaitu tentang statistika. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian statistik dan menganalisis data berdasarkan distribusi data. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan suatu data serta menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam statistika yaitu yang pertama ada data. Data adalah kumpulan dari catatan keterangan yang diperoleh dari suatu objek penelitian. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Nah, itu tentang data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dia berupa kata-kata, sedangkan kuantitatif dia berupa angka, misal tentang data ukuran nomor sepatu. Kemudian kalau data kualitatif, misalnya data tentang bentuk wajah, apakah oval ataukah bulat. Kemudian istilah berikutnya ada populasi. Populasi adalah himpunan semua objek yang mempunyai sifat atau karakteristik sama yang menjadi pusat perhatian dari penelitian. Sedangkan untuk sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati. Sebagai contoh, dalam sebuah pameran buku, Anita ingin mengetahui jenis buku yang disukai oleh pengunjung. Apakah novel, biografi, fiksi ilmiah, atau buku yang lainnya. Oleh karena itu, Anita memilih pengunjung secara acak di beberapa lokasi berbeda di dalam gedung itu. Kemudian mewawancarai mereka. Tentukan populasi dan sampelnya. Nah, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan populasi tadi adalah seluruh objek penelitiannya ya. Sehingga yang merupakan populasi adalah seluruh pengunjung pameran buku tersebut. Kemudian sampelnya adalah beberapa pengunjung secara acak di lokasi berbeda di dalam gedung tadi yang diwawancarai oleh Anita. Jadi kalau populasi itu seluruh pengunjungnya, sedangkan sampelnya hanya beberapa pengunjung yang diwawancarai oleh Anita. Berikutnya tentang penyajian data. Agar data dari suatu penelitian mudah dibaca dan dipahami, perlu disajikan dengan cara yang tepat. Pada dasarnya, terdapat dua cara penyajian data, yaitu yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi, yang kedua dengan diagram. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, di sini ada dua jenis, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Dibuat dalam tabel untuk memudahkan kita ya, karena ada kalanya data itu disajikan terurut, seperti misalnya nilai ulangan dari siswa dalam satu kelas yaitu 10, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, maka untuk memudahkan dalam menghitung, kita buat dalam bentuk tabel. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nilai ini disusun dari kecil ke besar. Kemudian turus ini adalah pagar untuk membantu dalam penghitungan. Nilai 40 ada 3 siswa, 3 buah garis ini berarti mewakili 3. Frekuensi ini artinya banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Nilai 50 ada 6.
garis berjejer 4 kemudian dicoret, ini artinya 5, berarti 5 dan 1, 6. 60 ada 11 siswa, 70 ada 7 siswa, 80 ada 2 siswa, 90 ada 1 siswa. Nah, ini namanya frekuensi. Kalau ditanya jumlah siswa seluruhnya, berarti total dari frekuensi ini 3 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 2 tambah 1, yaitu 30. Ini seluruh siswanya. Kemudian yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Bedanya antara data tunggal dengan data kelompok, ketika data tunggal nilainya ditulis, tiap nilai ditulis di sini. Sedangkan untuk data kelompok nilainya disusun dalam kelas interval. Untuk nilai 41 sampai dengan 50 ada 2 siswa. Nilai 51 sampai 60 ada 7 siswa. Ini data yang berbeda ya dengan yang pertama tadi. Nilai 61 sampai dengan 70 ada 19 siswa. Nilai 71 sampai 80 ada 10 siswa. 81 sampai 90 ada 2 siswa. Nah, ini adalah banyak siswanya. Kalau ditanya jumlah siswa seluruhnya berarti 2 tambah 7 tambah 19 tambah 10 tambah 2, yaitu 40. Nah, ini data tunggal dan data kelompok. Nah, yang kita pelajari di SMP itu adalah tentang data tunggal. Di kelas 7 kalian belajar membuat data ini, distribusi frekuensi dan membuat diagram. Di kelas 8 nanti menganalisis ini, kemudian rata-rata, median, modus. Sedangkan untuk data kelompok ini dipelajari di SMA. Cara yang kedua untuk penyajian data, selain dengan tabel distribusi frekuensi, bisa dinyatakan dalam diagram. Diagram ada 3 jenis, diagram batang yang seperti ini, berbentuk batang ke atas, dengan sumbu mendatar, di sini contohnya untuk profesi orang tua, sumbu tegak ini untuk frekuensi ya, banyak orang tua. Nah, misal ini yang bawah untuk nilai, berarti yang bawah sumbu mendatar itu untuk data, sedangkan sumbu tegaknya itu untuk frekuensi atau banyaknya. Selain diagram batang, ada diagram garis. Diagram garis artinya titik-titiknya dihubungkan dengan garis. Januari di sini ada 20 buku yang terjual, Februari 15 buku yang terjual, dan seterusnya. Selain itu ada pula diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran bisa dinyatakan dalam persen, bisa pula dalam bentuk derajat. Ini mewakili nilai masing-masing. Nilai 8 ada 26,67% dan seterusnya. Berikutnya kita akan belajar menganalisa data berdasar distribusi data. Sebagai contoh, yang pertama, perhatikan diagram batang di samping. Di sini diketahui diagram batang tentang jumlah hasil tangkapan. Yang dimaksud adalah tangkapan ikan. Kemudian yang bawah ini menunjukkan tahun untuk sumbu mendatar. Sumbu tegaknya menunjukkan jumlah dalam satuan ribuan ton. Dari diagram batang di atas dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Nah, ini kita baca dulu ya. 2003 di sini menunjukkan angka 3, berarti artinya 3000 ton itu jumlah tangkapan di tahun 2003. 2004 2000 ton, 2005 4000 ton, 2006 di sini di tengah-tengahnya 2 dan 3 berarti 2500. Kemudian di 2007 ada 5.000 ton, kemudian di 2008 ada 4.000 ton. Nah, tadi sudah diberitahukan bahwa yang terendah yaitu di tahun 2004, yaitu 2000 ton. Sebaliknya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu 5.000 ton. Kenaikan tertinggi berarti yang loncatannya paling tinggi. Kalau 2004 ke 2005 dia loncat 2, berarti satunya 1000, berarti loncat 2, jadinya kenaikannya 2000. Kemudian 2005 ke 2006 mengalami penurunan, 2006 ke 2007 mengalami kenaikan 2500, sehingga
Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 ke 2007. Tahun 2006 sampai 2007 yaitu ada kenaikan mencapai 2.500 ton. Berikutnya contoh kedua, ini adalah contoh soal yang biasanya dipakai di AKM. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Ini adalah datanya, bagian mendatar untuk tahun, kemudian sumbu tegak untuk banyak siswa. Tahun 2007 ada 100 siswa kelas 9 ya. 2008 120, 2009 140, 2010 130, 2011 150, 2012 160, 2013 180. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini mungkin salah satu contoh soal esai atau uraian pada AKM. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat kembali diagram garisnya. Kita fokus di tahun 2007 dan 2012. Banyak siswa di tahun 2007 itu ada 100 siswa. Banyak siswa perempuannya tadi 55%, berarti 55 per 100 dikali banyak siswanya 100, yaitu 55 siswa. Sedangkan banyak siswa di tahun 2012, di sini ada 160 siswa. Banyak siswa perempuannya adalah 40%, berarti 40 per 100 kali banyak siswa tahun 2012 dikali 160, yaitu 64 siswa. Nah, ternyata di tahun 2007 ada 55, di 2012 ada 64. Ternyata banyak siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2012. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012. Karena seharusnya yang 2012 itu lebih banyak dari 2007. Contoh yang ketiga, ini juga mengacu soal AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum. Grafik di bawah ini adalah informasi tentang volume ekspor komoditas negara Indonesia tahun 1996 sampai dengan 2000. Di sini disajikan disajikan diagram batang dan diagram lingkaran. Untuk diagram batang ini menjelaskan tentang total nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia dalam juta dolar. Sumbu mendatarnya menjelaskan tahun, kemudian yang atas ini tentang total ekspornya dalam juta dolar. Kemudian untuk distribusi ekspor ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ini menunjukkan barang-barang yang diekspor, ada baja, tembakau, beras, kayu, teh, pakaian jadi, dan masih banyak lagi ya, dinyatakan dalam persen. Nah, pertanyaannya dimulai dari pertanyaan yang mudah tentang pemahaman konsep. Berapa total nilai ekspor komoditas Indonesia dalam juta dolar pada tahun 1997. Di sini kita hanya membaca diagram batang ya. Tahun 1997 di sini komoditas ekspornya sejumlah 25,4, sehingga jawabannya adalah 25,4 juta dolar. Pertanyaan yang kedua dengan diagram yang sama. Berapa jumlah nilai ekspor beras pada tahun 2000? Nah, di sini kalian mulai menggabungkan dua informasi pada dua buah diagram. Karena di sini pada tahun 2000, maka kita lihat
pada tahun 2000 untuk diagram batang. Tahun 2000 total ekspornya yaitu 42,6 juta dolar. Total ekspor tahun 2000 42,6 juta dolar. Kemudian yang ditanyakan adalah ekspor beras. Maka kita lihat pada diagram lingkaran distribusi ekspor Indonesia tahun 2000. Kita cari yang beras. Beras di sini menunjukkan 9%. Maka ekspor beras tahun 2000 adalah 9% dikalikan total ekspor tahun 2000, yaitu ini ya, tadi totalnya 42,6, sehingga 9% dikali 42,6, 9 per 100 dikali 42,6, yaitu 3,834. Ini caranya kalian kali dulu 9 dengan 426, yaitu 3834. Di belakang koma satu angka masih dibagi 100, berarti di belakang koma ada 3 angka, 3,834 juta dolar. Nah, demikian penjelasan untuk distribusi data dan analisanya. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.